IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudara-saudariku yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang menambahkan ingin menjadi pribadi yang terbaik. Walaupun pandangan manusia tentang pribadi yang terbaik ini beraneka ragam, tidak sama. Ada yang memandang bahwasanya orang yang terbaik itu adalah orang yang terkenal, orang yang paling banyak pengikutnya, orang yang paling banyak followernya. Ada juga yang memandang bahwasanya orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak hartanya. Ada juga yang memandang bahwasanya orang yang terbaik itu adalah orang yang paling tinggi kedudukannya, orang yang paling tinggi jabatannya. Maka sebagai seorang muslim, orientasi dalam memandang orang yang terbaik itu, maka bukan dinilai dari ukuran dunianya, bukan dilihat dari segi dunianya, bukan dilihat dari segi kacamata manusia secara zahir. Namun bagaimana seorang muslim memandang orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik dalam perkara akhirat. Maka di sini perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang bagaimana seseorang itu termasuk daripada tipe orang yang terbaik. Di antaranya adalah yang pertama, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya merupakan orang yang terbaik. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Siapa di antara kaum muslimin yang mereka mempelajari Al-Qur'an, ta'allama al-Qur'an. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah bahwasanya orang yang belajar Al-Quran atau orang yang mengajarkan Al-Quran wa'allama, mengajarkan Al-Quran, itu mencakup yang pertama mempelajari atau mengajarkan dari segi hurufnya, tahsinnya, tajwidnya, makharijul huruf. Yang kedua, mempelajari atau mengajarkan Al-Quran dari segi maknanya. Dia mempelajari Al-Quran, mempelajari makna-makna yang terkandung di dalamnya, mempelajari tafsirnya, dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Ini orang terbaik. Maka seseorang semakin dia dekat dengan Al-Quran, maka dia semakin menjadi orang terbaik dan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia dengan Al-Qur'an. Barang siapa di antara manusia yang dekat dengan Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, mengajarkannya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba dengan kitab ini, yaitu dengan Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin. Dan Allah Subhanahu wa taala merendahkan kaum tersebut, merendahkan orang tersebut dengan kitab ini. Artinya, barang siapa yang dia memperhatikan Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Namun barang siapa yang jauh dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya. Kaum muslimin wal muslim rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran merupakan kitab yang mulia dan terkandung di dalamnya berbagai macam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Tentunya Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha mulia. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang mulia, nabi yang mulia. Yang diturunkan adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang mulia. Pada bulan Ramadan, bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang mulia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan barang siapa yang di dalam hatinya terdapat Al-Quran, artinya dia mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi, jaminan, insyaallah orang tersebut akan menjadi orang yang mulia. Ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, dan Al-Quran nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran datang pada hari kiamat nanti dalam rangka untuk memberikan syafaat bagi pelakunya, bagi orang yang membacanya. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang mulia, dekatlah dengan Al-Quran, amalkan isi Al-Quran. Namun sebaliknya, orang yang jauh dari Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mengamalkan isi Al-Quran, maka dia tidak menjadi orang yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dia, menjadikan orang tersebut orang yang rendah. Masyarul muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Maka ketika kita dekat Al-Quran, dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau kita jauh dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauh juga kepada kita dan menjadikan kita orang yang rendah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Manusia yang terbaik adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik Islam kalian, sebaik-baik Islamnya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang beriman yang paling sempurna imannya
adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Maka perkara akhlak ini adalah perkara yang sangat penting, yang harus kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada manusia, akhlak kita kepada makhluk Allah yang lainnya, hewan. Maka kita harus memiliki ilmu tentang ini. Bahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya orang yang paling dicintai dan paling dekat kedudukannya dan paling dekat tempat duduknya dengan Nabi SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Maka orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, orang yang paling beliau cintai adalah orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Bahkan dengan akhlak yang mulia bisa menyamai kedudukan orang yang rajin berpuasa dan orang yang rajin sholat. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "Inna minal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sha'ibil qa'imih." Sesungguhnya seorang mukmin bisa meraih derajat orang yang rajin puasa dan juga orang yang rajin sholat disebabkan dengan akhlaknya. Maka perkara akhlak ini perkara yang harus kita perhatikan, baik itu akhlak dari segi tutur kata kita, perbuatan kita, kita tidak mengganggu orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Maka semua ini harus kita perhatikan, yang mudah-mudahan dengan ini kita menjadi orang terbaik. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang yang terbaik, yaitu orang yang paling panjang umurnya dan paling bagus perbuatannya. Artinya, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah usianya, maka semakin bagus amalannya, semakin bagus perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Diriwayatkan bahwasanya anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi khair?" Siapa manusia yang paling baik? Qala, Nabi SAW menjawab, orang yang panjang umurnya. Artinya orang yang semakin bertambah umurnya dan semakin bagus juga amalannya. Ini orang terbaik. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, fa ayyun nasi syarr? Siapakah manusia yang paling buruk? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yaitu orang yang semakin bertambah usianya, semakin panjang usianya, kemudian semakin buruk perbuatannya. Nah, bagaimana seseorang ketika dia diberikan umur yang panjang, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia nikmat berupa umur, maka hendaknya dia pergunakanlah umur dia sebaik-baiknya. Dan kita di dunia ini tidak lama. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya umur umatku, umur umat beliau itu antara 60 sampai 70 tahun. Beliau mengatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku
antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalika, dan sedikit sekali yang melampaui itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita usia yang semakin hari semakin bertambah, maka hendaknya usia kita tersebut kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan nikmat usia ini dengan beramal soleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidup. Kalau kita sudah tiada lagi di dunia ini, maka sudah selesai amalan kita. Maka kita tidak bisa beramal lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat umur, nikmat kita masih bisa hidup di dunia ini, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kita tidak tahu berapa usia kita hidup di dunia ini. Ini merupakan perkara yang rahasia. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal dengan sebaik-baiknya. Kita memanfaatkan umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita mempersiapkan bekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendulang mencari pahala dengan sebanyak-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya berbuat baik kepada manusia, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kita dengan manusia, sehingga umur kita menjadi berkah. Kita hidup di dunia ini benar-benar bermanfaat, baik bagi diri kita maupun orang lain. Dan itulah yang kita harapkan. Masyarul muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Suami kepada istrinya atau kebalikannya. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah seorang suami yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini hadis riwayat Tirmizi. Mengapa Nabi SAW mengatakan demikian? Dikarenakan terkadang seseorang di hadapan orang lain, di hadapan yang bukan keluarganya, bukan istrinya, di hadapan teman-temannya, karib kerabatnya, teman dekat, teman jauh, terkadang dia tampakkan perbuatan-perbuatan baiknya. Namun ketika dia di hadapan istrinya, maka disitulah terlihat karakter aslinya. Karena yang sering bermuamalah dengan dia, yang sering komunikasi dengan dia itu adalah istrinya. Maka istrinya lebih tahu tentang karakteristik suaminya, lebih tahu tentang sifat suaminya. Makanya Nabi mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kalau dia sudah baik kepada istrinya atau kebalikannya, maka insya Allah dia akan menumbuhkan kebaikan-kebaikan juga di luar itu. Artinya dia akan berbuat baik juga, dia akan menjadi yang baik juga kepada orang lain. Masyarul muslimin wal muslimah rahimani wa rahmakumullah. Yang kelima, orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Menjadi pribadi yang bermanfaat merupakan karakteristik orang muslim. Dimanapun dia berada, maka dia terus memberikan manfaat kepada orang lain. Apa yang ada pada dirinya, maka dia terus memberikan sumbangsih kepada orang lain. Ilmunya, hartanya, tenaganya, pikirannya, apa yang ada pada dirinya berupa kelebihan-kelebihan, maka hendaknya dia berikanlah manfaat kepada orang lain sehingga dia menjadi orang terbaik. Sebagaimana dikatakan Nabi tadi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Wah, agak kelipat ya ininya ya. Iya TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami.